Hai penunggu pulau, penguasa baru telah tiba. Dan sampai sekarang mayatnya juga belum pernah ditemukan. Tapi satu, jangan pergi ke belakang pulau ini, tepatnya sebelah utara. Tempat itu sudah saya larang untuk dimasuki. Diawali dengan memperlihatkan beberapa orang sahabat yang sedang berada di sebuah kapal pesiar. Mereka terlihat sangat bersenang-senang dan menikmati waktu liburan mereka. Diketahui kalau mereka sedang menuju ke sebuah pulau untuk liburan. Namun, beberapa saat kemudian, salah satu dari mereka yang bernama Adel, sekaligus pemilik dari kapal pesiar itu, ditelepon oleh papanya untuk menyuruh Abel pulang karena kapal pesiar itu akan dipakai papanya untuk ketemu teman bisnisnya besok. Hal ini tentu membuat teman-teman Abel kecewa. Namun, pengemudi kapal mengatakan kalau di dekat situ terdapat sebuah pulau yang juga memiliki sebuah resort. Karena tidak ada pilihan lain, mereka pun memutuskan untuk ke sana. Sementara kapal pesiar akan dibawa oleh sang pengemudi dan akan menjemput mereka 3 hari kemudian. Baru saja sampai di pulau itu, Nero malah ngawur kalau dia adalah penguasa baru di pulau itu. Penguasa baru telah tiba. Mereka kemudian disambut dengan penjaga resort di sana yang bernama Tandu. Awalnya Pak Tandu tidak mengizinkan mereka untuk menginap di resort mereka dengan alasan kalau sewa di tempat itu tidaklah murah. Namun itu bukan jadi masalah bagi Abel sang sultan. Sembari menikmati liburan mereka di pulau itu, salah satu dari mereka yang bernama Dante merasakan kalau dia sedang dilihati oleh sesuatu. Dante kemudian memanggil Nero untuk memastikannya. Dan mereka pun dibawa Pak Tandu ke penginapan mereka. Setelah memberi kunci, Pak Tandu berpesan kalau mereka bebas memakai fasilitas apa saja yang ada di pulau itu, kecuali satu, mereka tidak boleh ke belakang pulau apapun yang terjadi. Jangan pergi ke belakang pulau ini, tepatnya sebelah utara. Setelah itu, mereka pun bersenang-senang di sana dengan bermain bola dan segala jenis permainan lainnya. Di hari pertama itu, mereka nampak sangat menikmati liburan mereka. Sampai saat malam tiba, mereka semua memandangi sebuah foto yang dipajang di meja makan. Lazar mengatakan kalau anak itu adalah Tania. Oh iya, Lazar ini adalah asisten dari Pak Tandu yang menemani Pak Tandu mengelola pulau itu. Katanya Tania itu adalah anak dari yang punya pulau itu, namun sayangnya dia mati tenggelam di belakang pulau ini dan sampai sekarang mayatnya belum ditemukan. Ketika yang lain lagi fokus mendengar cerita dari Lazar, Nero malah salfok sama kecantikan dan kemolekan bodi dari Lazar. Nero mencoba menggoda Lazar dan mengajak Lazar berenang. Lazar berkata kalau berenang di pulau itu sangatlah menyenangkan, apalagi pulau di sana sepi, sehingga dia bisa berenang tanpa menggunakan apa-apa. Tiba-tiba Pak Tandu datang menghampiri Lazar dengan menggunakan bahasa daerah di sana. Kayaknya Pak Tandu mengatakan hal serius kepada Lazar. Setelah makan malam, Dante dan Nero lagi-lagi melihat sesuatu yang sama persis saat siang hari. Mana teh? Sementara Pak Tandu sedang melakukan sebuah ritual misterius. Saat pagi hari, Lazar yang masih tidur dibangunkan oleh Pak Tandu untuk membawa sesajen ke belakang pulau. Walaupun sempat keberatan, Lazar tetap membawa sesajen itu. Dan ternyata sesajen itu dibawa ke sebuah kuburan yang terdapat di belakang pulau. Lazar ternyata sempat-sempatnya untuk memakan buah sesajennya. Kembali ke Dante, Nero dan kawan-kawan yang masih menikmati liburan mereka di hari keduanya. Saking bersenang-senangnya saat bermain jet ski, mereka tiba di perbatasan belakang pulau. Dante coba mengingatkan apa yang dikatakan oleh Pak Tandu kalau mereka tidak boleh ke belakang pulau. Namun Nero tetap mengabaikan perkataan itu dan tetap menerobos. Dan tiba-tiba walaupun berada di belakang pulau, mereka tetap bermain dan bersenang-senang sampai saat Eril melihat sebuah boneka mengapung dan mencoba meraihnya. Namun Eril malah jatuh tenggelam dan menghilang. Hal ini membuat mereka semua jadi panik. Untungnya Dante yang turun menyelam berhasil mendapatkan Eril beserta boneka itu dan mereka pun bergegas dari sana. Pak Tandu yang sedang mengecek jet ski itu mendapati sebuah rambut yang nyangkut di knalpot. Pak Tandu sangat kaget dan mengingatkan mereka kembali untuk tidak ke belakang pulau. Malam kedua mereka di pulau itu masih terlihat bersenang-senang. Saat makan malam, Dante bertanya kepada Meryl yang tidak bergabung dengan mereka. Ternyata Meryl sedang sibuk dengan boneka yang ditemukannya di belakang pulau.
Nero yang berencana untuk memanggil Meryl tidak sengaja bertemu dengan Lazar yang baru habis berenang. Dia kemudian ingin mengajak Lazar untuk pergi minum-minum. Namun Lazar berkata kalau sekarang dia mau nyiapin sajen untuk besok pagi di kuburan Tania. Lazar heran dengan Pat Pandu yang terus menyuruhnya untuk membawakan sajen ke kuburan yang isinya kosong. Tak lama kemudian Pat Pandu tiba-tiba datang dan memarahi Lazar menggunakan bahasa Bugis. Kuburan kosong kok dikasih sajen. Udah mah bicara silana kutu. Di malam itu, Meryl mulai mengalami mimpi yang menakutkan terkait dengan boneka yang dia dapat. Pagi harinya, Lazar kembali ke belakang pulau untuk membawa sajen ke kuburan Tania. Di sana, Lazar ngomel-ngomel dengan berkata kuburan kosong kok dikasih sajen. Beberapa detik setelah berkata begitu, Lazar merasa aneh seperti ada sesuatu di belakangnya. Dan benar saja, saat Lazar menoleh ke belakang, ternyata ada sosok berbaju putih yang menyeramkan dan mencekik Lazar hingga meninggal. Kuburan kosong kok dikasih sajen. Beralih ke Radela yang mulai juga diganggu oleh sosok misterius. Radela yang melihat sosok itu langsung lari dan sangat ketakutan. Mendengar teriakan Radela, Abel kemudian menghampirinya. Namun ternyata Abel memanfaatkan kesempatan itu untuk mencium Radela. Tiba-tiba Alisa datang dan sangat kaget melihat pacarnya sedang berciuman dengan temannya sendiri. Karena kejadian ini, Alisa memutuskan untuk mengakhiri hubungannya dengan Abel. Kembali ke Meryl yang perlahan mulai menyadari kalau ada sesuatu yang aneh dengan boneka ini. Karena merasa takut, dia kemudian memutuskan untuk membuang kembali boneka itu ke laut, sementara yang lain sedang bersenang-senang di pantai. Saat sudah lama berenang, Nero yang merasa lapar mengajak Tracy untuk pergi makan. Namun Tracy masih ingin berlama-lama di pantai itu. Tak lama Nero pergi, ada sesuatu yang mengganggu Tracy dari dalam air. Tracy mengira kalau itu adalah perbuatan Nero, dan tiba-tiba berpindah ke Pat Pandu yang sedang mencari Lazar karena dari tadi pagi dia belum juga kembali. Setelah mencarinya kemana-mana, Pat Pandu memutuskan untuk mencari Lazar ke belakang pulau dan benar saja di sana Pat Pandu menemukan Lazar yang sedang tergeletak di samping kuburan. Sementara itu Dante dan kawan-kawan yang lagi menyiapkan makanan baru menyadari kalau Tracy tidak ada di sana. Nero berkata kalau tadi dia meninggalkan Tracy di pantai. Mendengar itu mereka semua bergegas untuk mencari Tracy. Setelah sekian lama mencari, Radela melihat pelampung yang dipakai Tracy berenang tadi. Mario kemudian bergegas ke sana untuk mencari Tracy dan berharap sesuatu yang tidak diinginkan tidak terjadi. Namun sayangnya, mayat Tracy tiba-tiba dibawa oleh ombak laut dan menabrak kaki Radelia. Dan Tracy pun dipastikan sudah meninggal. Tracy, kamu di mana, Tracy? Karena kejadian ini, mereka semua merasa cemas dan ketakutan. Mereka tidak menyangka kalau liburan mereka kali ini harus menumbalkan salah satu dari mereka. Radelia mengatakan kalau dia mau pulang. Namun Dante menjawab kalau mereka semua mau pulang, namun kapal mereka baru akan tiba esok hari. Bang, sekarang pokoknya. Mendingan lu diem deh. Kita semua juga pengen pulang. Gue takut. Mario mencoba untuk menenangkan mereka semua dan mengantar Meryl untuk kembali ke kamarnya untuk istirahat. Alangkah kagetnya Meryl saat melihat boneka yang sudah dibuangnya kembali lagi ke kamarnya. Hal ini membuat Meryl tambah ketakutan. Setelah melihat baik-baik boneka itu, Mario akhirnya menyadari sesuatu. Dan ternyata benar boneka itu sama persis dengan boneka yang ada di foto Tania. Tak lama kemudian Pat Pandu datang sambil menggendong mayat Lazar. Pat Pandu sangat marah dan menyalahkan mereka semua atas kematian Lazar karena telah melanggar kesepakatan untuk tidak ke belakang pulau. Kalian telah melanggarnya. Tempat itu sudah saya larang untuk dimasuki. Semuanya gara-gara kamu, tau gak lo? Apa? Mario yang merasa kalau mereka semua sudah diganggu oleh penghuni pulau, dia bersama Alisa kemudian memutuskan untuk kembali ke belakang pulau untuk meminta maaf. Sesampainya di belakang pulau, mereka berdua melihat sosok anak kecil yang lari setelah melihat mereka. Mario dan Alisa lalu mengejar anak itu ke dalam hutan. Setelah lama berlari, mereka secara tidak sengaja sampai di kuburan yang ada di belakang pulau. Di sana, Mario meletakkan boneka milik Tania di atas kuburan itu dan segera pergi dari sana. Sementara itu, Pat Pandu yang masih berduka atas kepergian Lazar melakukan sebuah ritual dengan harapan Lazar bisa kembali hidup-hidup. Namun bukannya berhasil, tiba-tiba sosok kuntilanak muncul dan mencekik Pat Pandu hingga meninggoy.
Tak lama setelah itu, listrik di pulau ini tiba-tiba saja mati yang membuat Dante dan kawan-kawan semakin panik. Woi! Bisa pada diem nggak? Nah, lu juga kalau ngomong jangan sembarangan. Teriakan kalian tuh malah undang setan. Abel meminta Nero untuk menemaninya ke ruang genset. Setibanya di sana, tiba-tiba pintu tertutup sendiri. Abel yang berada di dalam sendiri melihat sosok kuntilanak yang berada tepat di atasnya. Sementara Nero mencari jalan lain untuk masuk membantu Abel. Abel yang masih terkurung di dalam berhasil menemukan kunci untuk menyalakan genset. Namun saat hendak ingin menyalakan gensetnya, tiba-tiba Abel dan Alisa sudah kembali dan menuju ke ruang genset. Mereka berhasil menyalakan kembali gensetnya. Namun bersamaan dengan itu, Alisa dikagetkan dengan melihat Abel yang sudah tewas yang tepat berada di atasnya. Mereka berdua pun segera lari dari sana dan mengabarkan kematian Abel kepada yang lainnya. Karena situasi semakin tidak aman, Dante kemudian berencana untuk ke ruang Pattandu. Di sana ada radio komunikasi, dia bisa menggunakan itu untuk meminta pertolongan. Dante dan Nero pun ke sana, sementara di tengah perjalanan Nero tidak sengaja melihat ruangan Pattandu yang terbuka lebar. Saat masuk ke dalam, Nero sangat kaget melihat ternyata Pattandu juga sudah tewas. Saat di ruang komunikasi, Dante tidak tahu cara menggunakan radio itu. Dia kemudian meminta Nero untuk mencari buku petunjuk. Dan tak lama setelah itu, radionya tiba-tiba menerima sinyal. Dan karena sangat susah untuk mencari jalan keluar, mereka kemudian memutuskan untuk tetap berkumpul di sini bersama sampai pagi. Namun saat tengah malam, Meryl tiba-tiba terbangun dari tidurnya. Dan yang paling mengerikannya, boneka yang sudah dibawa ke belakang pulau tadi kembali ke Meryl. Di sini Meryl hanya bisa diam dan berjalan keluar dari sana, seolah-olah Meryl ini lagi kerasukan oleh sesuatu. Dante yang terbangun menyadari kalau Meryl tidak berada di sana. Dia kemudian bergegas keluar untuk mencari Meryl. Dante melihat Meryl berjalan menuju ke tengah laut. Namun Dante yang mencoba untuk menyelamatkan Meryl tidak berhasil membawa Meryl kembali dan Meryl pun mati tenggelam. Saat pagi hari, mereka semua terlihat masih berada di pinggiran pantai. Radelia yang sudah putus asa mengatakan kalau dia akan tetap di situ hingga ada kapal yang lewat. Terlalu panas kalau kita harus nunggu di sini. Di sini tuh nggak akan ada kapal yang lewat. Woi! Mau ngapain sih di sini? Kita nunggu di sini ya, oke? Terserah, gue mau di sini sampai ada kapal yang lewat. Namun hingga sore hari tidak ada satupun kapal yang lewat. Yang ada Radelia malah sakit. Dante kemudian mempertanyakan jet ski yang dipakai Mario semalam. Mario mengatakan kalau dia meninggalkan jet ski itu di belakang pulau dan jalan satu-satunya untuk mengambilnya adalah dengan lewat kuburan yang berada di hutan. Karena tidak ada cara lain untuk meminta pertolongan, Dante akhirnya meminta Nero untuk menemaninya mengambil jet ski tersebut dan mereka pun menuju ke belakang pulau. Dante, tungguin gue, Teh! Ayo dong! Peace! Malam pun tiba. Nero, tungguin gua! Melihat Radela yang sakitnya semakin parah, Mario dan Alisa pergi untuk mencari obat. Tapi keputusan mereka meninggalkan Radelia sendiri di sana adalah keputusan yang salah. Karena saat ditinggal, Radela pun dinyatakan meninggal. Sementara itu, Mario dan Alisa yang masih mencoba untuk menyelamatkan diri dari Mbak Kuntil lari ke rumah pemilik pulau. Di sana mereka malah dihadang oleh hantu Tania. Namun datang sosok yang pernah dilihat oleh Dante dan Nero di balik jendela. Ternyata dia adalah ayah Tania. Dia memeluk dan menyuruh Tania untuk menghentikan itu semua. Tania, aku ayahmu. Tania, maafkan ayah. Namun lucunya ternyata sosok yang dipeluknya ternyata bukan Tania. Tania yang asli ada tepat di belakangnya. Ayah. Karena main peluk-peluk tanpa izin, sosok imut comel gemoy ini pun tidak terima dan langsung membunuh ayah Tania.
Sementara Mario dan Alisa yang masih berlarian menemukan sebuah perahu kecil dan menggunakannya untuk ke sebuah kapal pesiar. Saat sampai di kapal itu, mereka sudah merasa aman. Tiba-tiba, ternyata itu adalah Dante. Saat mereka bertiga hendak masuk ke ruang kendali, mereka malah menemukan sang pengemudi yang sudah terkapar tewas, disertai juga dengan kedatangan Mbak Kunti. Dan film pun berakhir dengan ending yang sangat membangunkan. Itulah tadi rangkuman film dari Pulau Hantu. Pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah sebaiknya kita harus menjaga ucapan dan sikap dimanapun kita berada. Menghargai adat dan bersikap baik ketika berkunjung ke tempat orang lain adalah kunci agar kita juga bisa dihargai. Bagaimana pendapat kalian? Semoga video kali ini bisa menghibur kalian dan mengisi waktu kosong kalian. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.